Di balik sejarah panjang dan mitos yang menyelimuti, Gunung Lawu menyimpan pesona yang tak akan pernah pudar. Mendaki di musim panas, membuat langkah terasa begitu berat. Namun, justru langit biru tanpa kabut memperlihatkan sabana yang luas bagaikan lautan emas yang diterpa sinar matahari. Hingga akhirnya, saat senja tiba, cahaya jingga keemasan dari matahari terbenam, menghadirkan pemandangan yang begitu magis. Dan inilah Gunung Lawu. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Lawu, aku terlebih dahulu membeli kebutuhan logistik pribadi, agar perjalanan lebih lancar tentunya. Setelah itu, aku mulai melakukan proses packing ke dalam carrier. Karena ini merupakan pengalaman pertama aku untuk camping di gunung, aku juga menyempatkan diri untuk menonton beberapa video di YouTube dan TikTok sebagai referensi. Perasaan sedikit gugup tentu ada, tetapi justru hal tersebutlah yang menambah semangat untuk memulai perjalanan. Setelah semua perlengkapan pribadi siap, kami pun berkumpul di kos Dito untuk menunggu jemputan. Sambil menunggu, kami juga mempersiapkan barang-barang kelompok agar lebih tertata dan mudah dibawa. Suasana saat itu cukup ramai, penuh semangat, sekaligus antusias menantikan perjalanan menuju Gunung Lawu. Hampir seperempat perjalanan, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah rest area. Selain untuk melepas lelah, kami juga menggunakan kesempatan itu untuk menunaikan sholat subuh sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu. Tak terasa, matahari perlahan mulai muncul, dan perjalanan kami pun semakin menyenangkan. Kota demi kota terlewati, hingga akhirnya kami kembali beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Di rest area Semarang Batang. Kalau siang kayak gini ngelekep Tuh, Trevoy KM 379. Dia dekat laut, Cok. Perlahan, kami pun hampir tiba di tujuan. Perjalanan menuju base camp terasa cukup menantang. Dengan jalan yang menanjak dan berliku, setiap tikungan membuat jantung berdetak lebih kencang, sekaligus menambah rasa penasaran dan antusias untuk segera memulai pendakian. Akhirnya kami pun tiba di base camp. Sesampainya di sana,
kami kembali melakukan packing sekaligus membagi logistik kelompok agar lebih tertata. Tanpa menunggu terlalu lama, kami langsung memulai pendakian. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 3:30 sore, sehingga kami pun harus bergerak dengan lebih sigap agar perjalanan tetap aman. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Di awal perjalanan, kami pun sempat berfoto di pintu rimba sebagai tanda dimulainya pendakian. Suasana terasa begitu segar. Pepohonan pun tampak basah dan hijau setelah diguyur gerimis. Tak disangka, di jalur awal pun kami menjumpai sebuah jembatan unik yang sekilas mengingatkan pada suasana permainan Roblox yang menambah keseruan pendakian. Tak jauh dari situ, terdapat Candi Ketek, salah satu situs bersejarah di lereng Gunung Lawu. Candi ini diperkirakan peninggalan zaman Majapahit dan memiliki bentuk bertingkat yang menyerupai punden berundak. Konon, dinamakan Candi Ketek karena dulunya banyak kera atau ketek yang berkeliaran di sekitar tempat ini. Selain menjadi daya tarik sejarah, Candi Ketek juga menambah pengalaman unik di awal perjalanan menuju puncak. Oke, barudak. Jadi Barudak baru Bandung. nyampe pos 1 jam 4.18. Pos 1. Satu. Semangat. Semangat. Baru jam 5. Tapi udah gelap banget. Ya. Tapi udah gelap banget ya. Kayaknya dari video yang tadi nggak beda jauh tempatnya. Kita masih Apa? juang. Wah, ini mah beda. Bos, semangat bes. Gelap banget. Iya. Yang berpos kemarin hari 2 jam Habis lawan 6 deh kayaknya. Hari pun mulai gelap, dan suasana mistis Gunung Lawu perlahan terasa semakin kuat. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan dan jalur pendakian, membuat setiap langkah terasa lebih hening dan menegangkan. Suasana seperti inilah yang menambah rasa kagum sekaligus waspada, karena keindahan alam berpadu dengan aura mistis yang khas dari gunung legendaris ini. 3 tuh ada 2 terus katanya gitu. Pos 3 yang baru sama pos 3 yang lama. Ya, sayang banget kita nggak ngelewatin Sabana di siang hari. Padahal itu bagus banget. Besok lewatin Sabana pas Tapi turun. malam. Oh iya, pas turun nggak apa-apa. Nantikan vlog selanjutnya ya guys. Gunung Lawu. Wuh. Kemalaman di trek. Sekarang jam 6 lebih. Agak kesana aja, Belum maghrib. di pinggir aja. Malam pun semakin sunyi. Udara dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Sementara itu, rasa lelah mulai terasa berat dan hampir membuat semangat kami goyah. Setiap langkah terasa lebih berat. Namun, tekad untuk terus mendaki dan menikmati keindahan Gunung Lawu membuat kami tetap bertahan. Kok muka mana tetap putih Pos sih? 4 setengahnya ini aja. Bang Eko. Iya. Setengah dari mana ya? Akhirnya, setelah perjalanan yang berat dan melelahkan,
Kami pun tiba di pos camp sekitar pukul 12 malam. Berangkat jam berapa tadi? Total perjalanan pendakian yang kami tempuh sekitar 9 jam. Sampainya di pos camp, kami langsung beristirahat sejenak sambil menikmati makan malam sederhana berupa mie instan dan sayur sop untuk mengembalikan tenaga sebelum melanjutkan aktivitas camp dan untuk melakukan summit di keesokan harinya. Nanti lagi. Enak ya? Udah coba. Nih. Ini 1, 2. Harus tumpah ya. Bau mie lah. Iya coba. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my. Kalian pada ini ya, samit ya gue masak. Gue di sini. Yes. Itu siapa? Lumayan lah. Mana coba? Kurang rasa kan? I will do everything I can for you. Acil. Grow up, think of an and move up and beyond your Ada yang tidur situ. Bahkan ada yang tidur. comes your way. I Lihat will makanan stay semewah right ini ada di atas here gunung. to catch you if you Dia ada tim tenda yang sudah menunggu dari like it Dia ngomong gitu cara lu biar ketemu. all I need until my heart gives in. Hari pun sudah pagi dan kami memulai perjalanan menuju Kita puncak. mau summit. Kita sekarang jam berapa berarti summit ini? Jam 6 kurang. Jam kurang ya, siang banget ya. Makan sunrise udah muncul. Cocok lah. Jam 5.17. 4.17. Cuacanya dingin banget. Ya, tuh lihat sunrise-nya aja udah muncul. Masya Allah. Di belakang ada sabana. Kecil. Di sepanjang perjalanan, kami melewati sabana-sabana yang begitu indah dan mempesona. Pepohonan dan rerumputan yang disinari cahaya pagi menambah kesan magis, membuat setiap langkah terasa lebih ringan meskipun medan tetap menantang. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shadow me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing. Keindahan sabana Gupakan Menjangan dengan sinar matahari pagi yang berwarna emas benar-benar memukau. Pemandangan ini seakan menghapus rasa lelah yang tersisa, membuat kami ingin kembali lagi suatu saat nanti
untuk menginjakkan kaki di tempat yang begitu mempesona ini. Di tengah-tengah sabana, kami pun berhenti sejenak untuk berfoto dan membuat sedikit konten sebagai hiburan. Aktivitas ini juga menjadi penyemangat tambahan, membuat perjalanan menuju puncak terasa lebih ringan dan menyenangkan. Oke barudak, jadi sekarang kita lagi ada di sabana yang Masya Allah super indah. Lihatlah ke sana, bagus banget. Pokoknya sekelilingnya itu bener-bener bagus parah. Tuh. Kita udah berapa menit di sini, udah lama banget. Harusnya kita ke puncak tapi malah pada bikin konten foto-foto di sini, nggak apa. Puncak gak penting. Yang penting perjalanan di tempat seindah ini Masya Allah banget. Udah guys, yuk ikutin. Kami semakin mendaki ke ketinggian, dan sabana-sabana yang dilewati sebelumnya kini terlihat lebih indah dan mempesona dari atas. Pemandangan dari ketinggian ini memberikan sensasi berbeda, membuat setiap langkah mendaki terasa lebih berharga. Hampir mendekati puncak, kami melewati beberapa tempat menarik. Pertama, Pasar Dieng atau Pasar Setan yang terkenal dengan tumpukan batu-batu yang tersusun rapi, memberikan pemandangan unik di jalur pendakian. Tak jauh dari itu, kami juga melewati warung Boyem, warung tertinggi dan viral di Indonesia. Juga melewati tempat-tempat ini menambah keseruan perjalanan sekaligus memberikan pengalaman yang tak akan terlupakan. So strong and crazy.
ini berat banget. Jadi sana. Let's go. Melihat aku terungkap semua isi hati. Akhirnya, kami pun sampai di puncak Gunung Lawu yang berada di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Di sini, kami berfoto untuk mengabadikan momen sekaligus menikmati panorama dari atas. Merasakan luasnya alam dan kepuasan setelah perjalanan panjang mendaki. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Alam sadarku, alam mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu rahasia cintaku. Alam sadarku, alam mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu, andai kau tahu. Setelah menikmati puncak, kami menyiapkan sedikit bekal di sana. Kami membuat sosis goreng dan menikmati beberapa cemilan sebagai tambahan energi sebelum memulai perjalanan turun kembali ke pos camp. Ada foto-foto ya sini. Aktivitas kecil ini sekaligus menjadi momen santai untuk melepas lelah sejenak. Terus langsung kayak jadi rasanya kayak bawa carrier seberat itu tuh kayak ya Allah, kita jalan pokoknya dari setengah 4 asar sampai tuh jam 12 malam. Berapa jam berarti ya? 6 jam 8 jam setengah 8 jam setengah jalan. Itu termasuknya parah sih, maksudnya kena trek malam tuh parah. Iya, tapi untungnya nggak hujan, jadi jalannya nggak Untungnya nggak hujan ya. Ya Allah, Tapi tetap aja badan sakit. perutnya kram, perutnya sakit karena belum makan. Tapi seru sih. Cuman aduh, jalannya luar biasa, treknya. Nggak tahu deh kalau turun gimana. Turun biasanya lebih sakit. Lutut. Emang ya? Lutut yang sakit. Karena nahan. Nah alhamdulillahnya nih pas naik lutut nggak sakit sama sekali. Ntar pas turun. Iya. Iya beneran. Pelan-pelan aja takutnya jatuh. Emang nggak ada apa sih itu yang gantungan dari atas ke bawah itu lah. Apa sih namanya itu? Flying fox. Ya, flying fox. Gak ada. Terus turun Tapi gitu. ada di gunung mana gitu yang pakai kayak parasut, paralayang. Jadi Iya. turun dari gunung naik paralayang. Ini udah tinggal Itu ya. karena ini lagi istirahat habis foto-foto di Tugu ya. Elektro 37. Ini kelas 37 punya siapa? Banyak orang. Semuanya. Oke guys, ini ikuti keseruan vlog-vlog yang saya buat ya. Semoga menghibur. Iya. Serius? Udah buat emang? Maksudnya ya YouTube mah ada. Maksudnya YouTube buat disimpan doang, memori. Di edit-edit biasa. Keren loh. Kameranya pun bagus, mendukung. Cerah sih. Cuman masih kurang foto tuh di bawah di bagian apa? Yang sabana-sabana tadi. Terima kasih ya. Siapa yang bawa kucing ke Gunung Lawu? Oh, ini kucing siapa ke Gunung Lawu nih? Coba bayangin. Wow, pus. Weh, itu mau dipotong Kucing di puncak Gunung Lawu. Kucing siapa nih? Masak-masak buat makan siang. mau ikan nih. Masak sosis. Itu bisa langsung. Iya, habis makan Sumbing kabut, Ciremai kabut. soji. Itu teori gua. Sosis. Lo mantul nanti. Cuman nggak bakal dapat lautan Lu aman. Sinorok. Cerahkan. Tanto. Mentok selamat cuk. Mentok kehujanan. Ini tuh di alam loh. Emang harus begitu cok. Yang alam sediain loh itu loh. Lu minyaknya nggak digituin dulu Pak. Oh, guys, kita lagi makan apa nih? Lagi istirahat, makan sosis dulu. Mantap. Ini. Apa tuh? Proses penggorengan. Waduh, harusnya tuh dong serai ya. Ih, itu apa kayu? Next itu namanya siwak. Kami mulai turun dari puncak dan kembali melewati sabana yang tadi kami lalui.
Suasana dan panoramanya kini terlihat jauh lebih indah karena cahaya matahari tepat berada di atas kepala, menyoroti setiap pepohonan dan rerumputan, menciptakan pemandangan yang mempesona dan berbeda dari saat pendakian pagi tadi. Di Pasar Dieng. Oke lah. Pasar Dieng. Sekarang menuju pos camp dan akan istirahat, makan, bersiap pulang. Kami pun tiba kembali di pos camp dan melanjutkan kegiatan menyiapkan masakan ala-ala serta bekal untuk perjalanan turun ke base camp. Sambil memasak dan menata perlengkapan, kami bercengkrama dan menikmati suasana yang kini terasa lebih ceria, menambah keseruan sebelum meninggalkan pos camp. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita akan selalu merindukan untuk kembali lagi. Keindahan alam, kebersamaan dengan teman-teman, dan pengalaman yang tak terlupakan semuanya menyatu. Meninggalkan kesan mendalam yang ingin dirasakan sekali lagi di lain waktu. Sebelum bersiap turun, kami pun berfoto dan berdoa bersama, mengabadikan momen sekaligus memohon keselamatan dalam perjalanan. Saat menuruni gunung, debu sangat banyak berterbangan di jalur pendakian. Sementara cahaya matahari sore yang terik menyinari muka ini, menambah kesan dramatis sekaligus hangat pada perjalanan turun kami. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya kami kembali melakukan trekking menjelang malam. Namun kali ini suasananya berbeda. Kami disuguhi pemandangan sunset yang begitu magis. Sinar keemasan menyebar di langit, menciptakan momen menakjubkan yang membuat setiap langkah terasa lebih berkesan dan penuh keajaiban alam. Dan pada akhirnya, perjalanan di Gunung Lawu pun usai. Kami bersiap untuk kembali ke kehidupan nyata, meninggalkan keindahan alam dan kenangan yang baru saja kami lalui. Perasaan campur aduk, senang, lelah, dan sedikit sedih pun menemani langkah kami pulang, menyisakan kenangan yang akan selalu dirindukan.